Tiga hal ini kelihatannya sepele, tapi seringkali bikin bakso kita hasilnya itu tidak bisa halus. Cukup banyak pertanyaan yang masuk tentang bagaimana membuat bakso itu menjadi halus bagus. Padahal sudah mengikuti resep yang sama, tapi kenapa di sana hasilnya bisa halus bagus, punya kita itu biasanya jelek. Nah, tadi sudah saya sebutkan ada 3 faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, kita perlu cek dulu dari komposisi resepnya, terutama kandungan tepung dan es. Kalau ternyata Anda pakai resep yang sudah dibuat orang, biasanya kan takaran tepungnya ada. Bagaimana dengan takaran esnya? Nah, ini yang jadi tantangan, terutama kalau kita bikinnya di penggilingan, dimana kalau es ini kan tergantung tukang giling. Efeknya apa? Kalau es terlalu banyak, hasilnya akan jadi lembek. Tapi kalau terlalu sedikit, biasanya akan susah untuk dicetak, sehingga ini yang mungkin hasilnya jadi kasar. Nah, terus kalau tepung, kalau fungsi di awalnya, tepung itu sebenarnya digunakan sebagai filler, dimana filler ini untuk mengisi. Anda bayangkan kalau Anda bikin bakso tidak pakai tepung atau yang biasanya disebut bakso keto, itu bentuknya, teksturnya itu tidak akan bisa halus. Kenapa? Karena dagingnya itu akan memiliki rongga, jadi berongga-rongga, tidak bisa halus. Nah, fungsi tepung dulu ditambahkan itu supaya hasilnya bisa halus. Makanya kalau ternyata Anda yang bikinnya bakso keto yang tidak pakai tepung ternyata tidak halus, itu wajar. Tapi kalau ternyata Anda sudah pakai tepung, walaupun takarannya cuma sedikit, bayangkan 1 kilo daging, tepungnya 1 ons, seharusnya masih bisa halus. Nah, kalau sudah tepungnya tepat, esnya tepat, hasilnya masih belum halus, mungkin 2 faktor berikut ini yang mempengaruhi. Faktor kedua yang bisa mempengaruhi hasil bakso kita halus atau enggak, itu ada di mesinnya. Nah, kalau kita ngomong masalah mesin, tentu ada beberapa faktor yang mempengaruhi, dimana kalau dari sisi kehalusan bakso, yang paling utama satu adalah kecepatan mesinnya. Mesinnya kalau kecepatan putaran pisaunya, terus mangkoknya ini tidak terlalu kencang, biasanya tumbukannya tidak akan terlalu bagus, sehingga kehalusannya pun juga jelek. Ini berkaitan erat karena kita kalau bikin bakso tidak bisa gilingnya terlalu lama. Kalau terlalu lama, terlalu panas, nanti malah ekstraksi proteinnya nggak bagus, malah hasilnya kenyalnya nggak sempurna. Makanya kalau bikin bakso kan harus cepat. Sehingga kalau putaran mangkoknya dan putaran mesinnya ini nggak bagus, ini yang rawan hasil baksonya tidak bisa halus. Oke, itu yang pertama. Kalau dari mesin, yang kedua yang mempengaruhi adalah presisi pisaunya. Jadi pisau dan mangkok, semakin dia mendekati, berarti akan semakin banyak cincangan yang bisa berhasil. Semakin banyak, semakin presisi tadi, akan semakin halus juga hasil bakso kita. Kalau sudah, yang selanjutnya yang mempengaruhi adalah jumlah mata pisaunya. Nah, ini beda mesin, itu selalu pasti beda semua. Kecepatannya beda, presisinya beda, jumlah pisaunya juga berbeda. Dimana yang paling bagus, semakin banyak pisaunya, ini akan menghasilkan lebih rata, lebih halus, lebih mulus. Nah, 3 tadi sudah. Mesinnya sudah putarannya kenceng, presisinya bagus, mata pisaunya banyak tapi belum halus. Jangan-jangan jenis pisau yang Anda pakai itu tidak tepat. Jenis pisau yang banyak beredar di Indonesia itu umumnya ada 2, yaitu yang pisaunya tajam dan pisaunya yang tumpul. Dimana kalau orang menyebut pisau tumpul ini adalah pisau pemukul. Nah, kalau Anda mau hasilnya halus, Anda perlu pastikan gilingnya pakai yang tajam tadi. Karena kalau yang pemukul membuat bakso kenyal bisa, bagus, tapi memang lebih diperuntukkan untuk mereka yang suka bakso kasar. Makanya kalau Anda yang tim bakso halus, mesinnya sudah kenceng, semuanya bagus, pastikan juga pisaunya ini menggunakan pisau yang tajam. Faktor ketiga terakhir yang akan mempengaruhi hasil bakso bisa halus, mulus atau enggak, itu adalah masalah di jenis daging yang kita gunakan. Nah, tadi komposisi sudah pas, tepung sudah pakai, tidak kebanyakan, es juga sudah pas, pisau, mesin sudah sesuai semua, tapi hasilnya masih juga kasar, tidak bisa halus. Jangan-jangan ini adalah masalah lemak. Kenapa kok masalah lemak? Jadi ini, bakso itu ketika kita cetak, kita bisa cek dari proses cetaknya. Kalau manual, kalau Anda mesin tuh Anda bisa lihat sudah cukup halus apa enggak. Kalau ternyata sudah halus, tapi ketika Anda rebus, selesai rebus hasilnya tidak bisa halus tapi kasar, ini berarti banyak ikatan lemak yang lepas. Nah, terlepas apapun jenis daging yang Anda pakai, mau sapi, mau ayam, kan selalu memiliki kandungan lemak. Prinsipnya, semakin banyak lemak yang kita gunakan, itu akan semakin mudah hancur, larut ketika kita rebus. Karena lemak sendiri ketika kena panas itu biasanya kalah larut. Makanya kalau kita ngerebus itu kan ada keruh, berbusa, itu umumnya adalah lemak.
Nah, kalau sudah seperti ini, ternyata memang Anda menggunakan jenis daging yang kurang bagus, banyak lemaknya, maka kemungkinan ini yang menyebabkan hasilnya itu tidak bisa halus. Solusinya gimana? Kalau sudah seperti ini gampang sih. Kalau Anda menggunakan daging yang banyak lemak, Anda perlu menambahkan bahan yang bisa mengikat lemak tadi supaya hasilnya tidak mudah lepas meskipun saat direbus. Nah, bahannya apa? Anda bisa coba menggunakan yang namanya serbuk protein M100FT. Jadi kalau Anda ingin hasil baksonya halus, ingat 3 hal ini harus Anda perhatikan baik-baik. Yang pertama adalah komposisi resep terutama tepung dan es. Itu jangan sampai kelebihan, juga jangan sampai terlalu sedikit. Yang kedua, jenis mesin yang Anda pakai utamanya adalah tipe mesinnya itu menggunakan pisau tajam atau tumpul. Dan yang terakhir, apakah ada kandungan lemak dari jenis daging yang Anda gunakan. Kalau ada, tentu Anda perlu menambahkan bahan tambahan yang bisa membantu supaya hasilnya bertahan bagus sehingga bakso Anda tetap mulus.